Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusno Agus SPD MPD. Pada video kedua ini saya akan melanjutkan penjelasan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Ada beberapa komponen pendidikan yang akan kita bahas. Pertama, anak didik, pendidik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, lingkungan pendidikan, sistem pendidikan. Komponen anak didik. Anak didik adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan untuk diasuh dan dididik agar tumbuh menjadi anak yang menjadi generasi yang berbudi luhur, berakhlakul karimah. Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Komponen pendidik. Orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Secara umum, pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Secara khusus, pendidik dalam perspektif Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi kognitif, afektif maupun psikomotorik yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Komponen tujuan pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Komponen alat pendidikan. Pendidikan yaitu segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media. Madio Eko Susilo mengelompokkan alat pendidikan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Alat pendidikan yang bersifat material, yaitu alat pendidikan yang berupa benda-benda nyata untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan, misalnya papan tulis, OHP, dan lain-lain. 2. Alat pendidikan yang bersifat non-material, yaitu alat-alat pendidikan yang berupa keadaan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam kegiatan pendidikan. Komponen lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan sebagai
tripusat pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolahan, lingkungan masyarakat. Komponen sistem pendidikan. Proses penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan dengan struktur. Komponen sistem pendidikan meliputi pendidik dan non-pendidik, kurikulum, prasarana dan sarana, administrasi, dan anggaran pendidikan. Seluruh unsur dalam komponen sistem pendidikan saling menopang dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Pendidik dan non-pendidik. Pendidik ialah orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing. Non-pendidik yang sering disebut sebagai tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Prasarana dan sarana. Prasarana pendidik dapat juga diartikan segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Dan sarana pendidikan dapat juga diartikan segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan pencapaian materi pelajaran. Perbedaan prasarana pendidikan dan sarana pendidikan adalah pada fungsi masing-masing. Prasarana pendidikan untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan, sedangkan sarana pendidikan untuk memudahkan pencapaian mempelajari materi pelajaran. Administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada di dalam administrasi pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan. Anggaran pendidikan. Anggaran adalah biaya yang dipersiapkan dengan suatu rencana terperinci. Secara lebih khusus, dapat dikatakan bahwa anggaran adalah rencana yang disusun secara terorganisasikan untuk menerima dan mengeluarkan dana bagi suatu periode tertentu. Sekian pembahasan mata kuliah daring di video kedua ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.